setelah mereka makan, padahal makanannya nggak masalah gitu ya, kambuh beneran. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, salam sehat dan berlimpah selalu ya. Saya buat konten ini karena sebelum ini tadi saya baca grup WhatsApp ada yang menanyakan, Mas makan kurma kok saya kelayangan. Kemudian Mas boleh nggak sayur buncis, wortel dikasih daun bawang gitu ya. Nah, saya di sini ingin menjelaskan ya teman-teman. Saya ingin bertanya balik sih ke Anda gitu ya. Kenapa sih kita selalu menyalahkan sesuatu yang ada di luar kita? Kenapa sih kita selalu menyalahkan makanan yang kita konsumsi gitu loh? Padahal yang salah bukan makanan. Makanan tuh nggak bisa salah sebenarnya ya. Yang salah tuh kitanya ya. Kalau kita udah tahu nih misalkan mungkin ya kita makan yang pedes itu nanti asam lambung kita kambuh. Nah, kenapa kita masih makan? Ya, yang salah kan kita berarti. Kemudian kita sudah takut duluan ketika sebelum memakannya itu, wah nanti aku kambuh nih, wah nanti aku keliangan nih, wah nanti aku sensasinya datang nih ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, artinya yang salah tuh di mindset kita, di pola pikir kita gitu ya, bukan di makanannya. Ya, coba kalau dibalik, oke, aku makan kurma sehat, oke, aku makan sayur buncis, kemudian makan daun bawang sehat, nggak apa namanya kuat-kuat aja gitu ya, aman bagi lambung dan bikin aku sehat dan gemuk juga. Kenapa Anda nggak berpikir seperti itu? Kenapa Anda berpikir negatif dan membuat Anda cemas sebelum mengkonsumsinya? Anda bisa cek di video saya yang ini ya, terkait dengan asam meter gitu ya. Jadi, kenapa ada sebagian orang yang ketika mereka sudah makan, ketika mereka makan makanan yang dipantang itu mereka nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali, baik-baik saja gitu ya. Dan justru ketika mereka cemas sebelum memakan makanan yang tertentu gitu ya, makanan tertentu, mereka udah merasa, aduh, nanti kambuh nih. Nah, setelah mereka makan, padahal makanannya nggak masalah gitu ya, kambuh beneran. Gitu teman-teman. Nah, pola kerja pikiran kita, kemudian asam lambung kita tuh kayak gitu. Dia terpacu atau terpicu karena sesuatu yang justru kita hadirkan dari diri kita sendiri. Gitu ya. Maka kalau saran saya ke teman-teman, nggak usah dia terlalu melihat sesuatu tuh keluar dari diri kita. Jangan nyalahin yang ada di luar deh. Nyalahin aja, cek dulu apa yang ada di dalam tubuh kita, apa yang ada di dalam diri kita gitu ya. Yang salah apa ya? Yang salah dari saya apa ya? Mikirnya bener nggak ya? Mindsetnya bener nggak ya? Itu dulu yang harus dibenerin ya teman-teman. Agar apa? Agar kita tuh nggak panik, nggak bingung gitu ya. Nanti kalau makan semua makanan udah dicoba, ternyata buat kita mual, buat kita kambuh semuanya. Terus pertanyaan saya, teman-teman mau makan apa gitu ya? Anda mau makan apa setelah itu? Kan malah bingung sendiri ya. Artinya yang masalah apa? Yang masalah ada di mindset teman-teman gitu ya. Sebelum makan udah cemas duluan. Coba kalau Anda nggak cemas, self-talknya positif, kemudian membatin sesuatu yang baik terkait dengan makanan tersebut. Oke, makanan ini bikin aku sehat, makanan ini bikin aku gemuk, bikin aku kuat, bikin aku sembuh ya, asam lambung juga aman gitu ya. Maka akan baik-baik saja kok sebenarnya. Kok Mas Safi bisa bilang gitu? Iya. Di mentoring semua teman-teman melakukan pengobatan, kemudian mengkonsumsi makanan yang kemungkinan besar kalau sebagian orang atau orang-orang umum bilang itu akan dilarang. Contoh apa? Jahe ya. Malah teman-teman yang ikut mentoring konsumsi setiap hari 2 kali sehari malah gitu ya. Terus kemudian jeruk nipis minimal konsumsi 1 kali sehari dicampur dengan serai dan madu. Terus kemudian buncis, terus kemudian kol, sawi putih gitu ya. Terus kemudian ubi ya, yang kata orang bikin itu kambuh karena banyak gas asamnya. Teman-teman yang ikut mentoring malah konsumsi itu semua loh. Nah, dan apa yang terjadi? Hasilnya apa gitu ya? Ya mereka sehat, mereka merdeka aja, sembuh-sembuh aja. Ada masalah nggak ketika konsumsi itu? Nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena mindsetnya udah bener. Mereka tahu itu nggak akan ada masalah di makanan tersebut. Karena mereka udah paham, wah ini makanannya bagus buat aku nih, makanan sehat buat aku nih. Self-talknya seperti itu, yang dia batin seperti itu. Maka jadi bagus beneran, jadi sehat beneran teman-teman. Gitu ya. Nah, inilah perbedaan antara teman-teman yang memang mindset untuk mencapai kesembuhannya udah tepat gitu ya, sama yang belum. Nah, kalau yang udah tepat itu enak gitu loh untuk menuju ke kesembuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena kalau mindsetnya belum tepat, pasti akan menyalah-nyalahkan sesuatu yang datangnya dari luar terus. Tapi kalau mindsetnya udah tepat, dia akan paham bagaimana mengelola pola pikirnya, bagaimana mengelola pola pikir sebelum makan juga, pola pikir sebelum melakukan aktivitas, dan pola pikir dalam melakukan hal apapun itu. Ya, termasuk dalam melakukan pengobatan, termasuk dalam mengikuti mentoring maupun praktek apa yang saya tulis di buku saya juga. Ya. Maka kalau mindsetnya tepat, gak ada masalah sama sekali dengan makanan kok teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Dan satu lagi, kalau mau sembuh jangan baper ya, karena baper gak akan membuat Anda cepat sembuh teman-teman. Ya,
Jangan apa ya, kalau kita nggak sependapat kemudian Anda marah-marah, kemudian ada emosi, jangan seperti itu. Pertanyaan saya simpel sih, kalau kita nggak sependapat kemudian Anda masih memegang ego dan idealisme Anda, apakah dengan ego dan idealisme Anda hasilnya sekarang Anda sembuh, Anda sehat? Itu aja sih. Kalau Anda nggak sembuh, Anda nggak sehat dengan cara Anda, dengan idealisme dan ego Anda, ya lepaskan itu dong. Kan Anda mau sehat kan? Anda masih pegang itu dan sekarang Anda masih sakit. Ya yang salah siapa? Yang salah bukan orang lain, yang salah ya diri Anda sendiri. Gitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami dan ayo saya mau bantu teman-teman, saya mau bantu Anda untuk bisa segera merdeka dari permasalahan lambung ini ya. Cuma syaratnya yaitu tadi, lepaskan dulu egoismenya, idealismenya gitu ya, dan benerin mindset untuk mencapai kesembuhan. Dapatkan itu dulu ya, karena itu fondasinya loh ya. Kita mau bangun rumah setinggi apapun, kalau fondasinya nggak kuat ya nggak akan jadi rumahnya. Kayak gitu. Kalau fondasinya udah jadi, mindset untuk mencapai kesembuhan untuk jadi, maka untuk sembuh beneran, untuk merdeka beneran itu jauh lebih cepat dan bisa teman-teman dapatkan dengan lebih mudah lagi. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Lebih semangat, gak usah baper. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.